Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan ini Bu Riris dapat menyapa kalian secara virtual dalam layanan bimbingan klasikal. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas topik BK mengenai kiat-kiat belajar dari rumah. Apa saja sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita siapkan dalam pembelajaran jarak jauh secara online atau daring? Oke, yang pertama, kiat-kiat pembelajaran jarak jauh secara online yang pertama adalah buat jadwal pelajaran. Tentunya kalian sudah dapat jadwal pelajaran dari sekolah, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu diingat-ingat ya jadwal pelajarannya, hari Senin apa, Selasa apa, dan akan lebih baik kalau kalian membuat jadwal tersendiri dengan menulis jadwal yang sudah didapatkan dari sekolah, lalu ditempel di tempat yang sekiranya kalian bisa melihatnya setiap hari. Kemudian yang kedua, siapkan buku dan alat tulis. Nah, meskipun belajarnya dari rumah, kalian tetap harus menyiapkan buku dan alat tulis untuk setiap masing-masing pelajaran, untuk masing-masing mapel. Karena pembelajaran ini sebenarnya sama saja dengan pembelajaran saat di sekolah, hanya saja dari rumah, gitu ya. Selanjutnya, siapkan ponsel atau laptop. Bagi kalian yang sudah memiliki laptop, bisa disiapkan laptopnya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh secara online. Atau kalian cukup dengan menggunakan ponsel, itu sudah bisa membantu dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu ya, ada dua pilihan, bisa laptop, bisa ponsel. Selanjutnya, pastikan ketersediaan kuota. Oke, kita biasanya menggunakan Google Classroom, WA, untuk sarana atau media pembelajaran jarak jauh. Pastinya kalian butuh ketersediaan kuota. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Pastinya kalian harus bertanggung jawab dengan penggunaan kuota tersebut. Pada intinya kalian meminta kepada orang tua untuk membelikan kuota, tapi kalian juga menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, siapkan suasana belajar yang nyaman. Idealnya belajar itu dengan duduk, kemudian cari tempat yang nyaman, misalkan di meja belajar atau di ruang tengah, ruang tamu, sekiranya kalian nyaman berada di tempat tersebut. Nah, bagaimana dengan belajar dengan rebahan? Saya khawatirnya ketika kalian belajar dengan rebahan jadinya nanti tertidur atau nggak fokus, atau bisa jadi kalian membaca dengan tidur-tiduran. Nah, itu kan tidak baik ya bagi mata kalian gitu, bagi kesehatan mata. Jadi idealnya sih meskipun kalian nyaman, tapi ya settinglah atau aturlah tempat belajarmu itu dengan nyaman tapi ideal untuk belajar. Selanjutnya, kenali gaya belajarmu. Nah, ada 3 gaya belajar yang akan saya kenalkan. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah mendengar ya. Ada yang namanya gaya belajar visual, kemudian gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nah, apa sih gaya belajar visual itu? Gaya belajar visual yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Jadi gaya belajar ini digunakan
pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Ciri-ciri gaya belajar visual, biasanya orang itu bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Kemudian belajar dengan melihat dan mengamati pengajar, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual. Pada umumnya, orang yang memiliki gaya belajar visual itu cenderung rapi, tidak suka mendengarkan, namun lebih suka melihat. Orangnya teratur, berpakaian indah. Nah, untuk anak-anak yang merasa memiliki gaya belajar visual atau sudah tahu memang sudah paham dengan gaya belajar saya ini adalah visual, maka kalian bisa mencoba metode pembelajaran dengan mind map. Misalkan mind map, mungkin banyak ya Bapak Ibu guru yang meminta kalian untuk membuat mind map kayak gitu. Nah, itu kalian bisa menggunakan mind map juga untuk misalkan memahami materi. Oh, saya lebih paham ketika saya melihat gambar. Jadi saya lebih paham dengan mind map kayak gitu. Kemudian bisa dengan video ilustrasi. Nah, dengan melihat video kalian lebih paham, misalkan kayak gitu. Kemudian bisa juga kalian menggunakan alat tulis berwarna untuk mencatat, untuk membuat mind map kayak gitu. Dan pembelajaran menggunakan bentuk. Jadi karena memang visual itu cirinya dengan melihat, lebih paham ketika melihat, maka kalian maksimalkan penglihatan kalian itu. Kayak gitu. Nah, untuk yang nomor 2, gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori itu memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Jadi orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu itu lebih baik dengan cara mendengarkan. Orang-orang auditori ini biasanya lebih paham kalau dijelaskan kayak gitu ya. Dengan dijelaskan saja sudah cukup gitu. Sudah bisa memahami. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri gaya belajar memiliki kemampuan mengingat yang baik dan daripada mendengarkan. Memiliki kemampuan yang baik dari mendengarkan. Ya, maksud saya memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Jadi harus yang sunyi, sepi kayak gitu ya. Senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Karena memang dia fokusnya mendengarkan gitu. Suka bercerita dan berdiskusi. Nah, ini ada poinnya. Suka bercerita dan berdiskusi. Bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Gitu. Jadi gaya belajar auditori ini memiliki kendala, yaitu anak sering lupa apa yang dijelaskan guru. Tapi orang dengan gaya belajar ini cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka langsung bertanya untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, metode belajar yang tepat dengan mendengarkan musik, menggunakan media auditori, misalnya kalian merekam apa yang dijelaskan oleh guru kalian. Kemudian berdiskusi, coba berdiskusi dengan orang di rumah, dengan kakak, dengan adik, dengan ayah, ibu. Nah, itu kalau belajar dari rumah ya. Kemudian bercerita di depan kelas dan lainnya. Kalian juga bisa bercerita kepada teman kalian melalui WA kayak gitu. Bercerita tentang pelajaran lah pastinya. Oke, selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Dengan gerakan ya, hal yang berkaitan yaitu olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan.
Jadi ciri-cirinya orang yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu ketika menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Ayo, siapa yang merasa? Jadi ketika menghafal itu sambil jalan atau sambil bikin gerakan-gerakan dari tangan lah, kayak gitu. Terus yang kedua, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Jadi suka praktek gitu daripada teori. Suka langsung aja deh praktek bu, pak gitu. Yang ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak, memiliki perkembangan otak yang baik. Jadi aktif bergerak memang ciri-cirinya kinestetik itu. Menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Jadi orang atau anak dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung tidak bisa diam. Ya, cenderung bosan dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk diam dan mendengar. Nah, metode pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar kinestetik ini jadi bisa dengan membuat permainan peran atau drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lainnya. Nah, itu seputar gaya belajar. Kita lanjut. Kiat-kiat pembelajaran jarak jauh secara online, segera kerjakan tugas yang diberikan. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika kita mendapat tugas, lalu menundanya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah tugas itu akan terkumpul di akhir dan akan sengsara di akhir. Ketika guru-guru menagih tugas, kalian baru mengerjakan. Itu sudah masa lalu. Tolong untuk saat ini, karena kita belajar dari rumah, ketika mendapat tugas dari Bapak Ibu Guru, segera kerjakan tugas yang diberikan. Jangan ditunda. Saya rasa pembelajaran jarak jauh ini lebih ringan daripada ketika di sekolah. Bayangkan, kalian belajar di sekolah itu dari pagi sampai sore. Kalau pembelajaran jarak jauh di rumah, kalian dari pagi sampai siang sudah selesai. Jadi waktu luang kalian tuh lebih banyak. Ketika mendapat tugas, segeralah kerjakan tugas yang diberikan itu. Oke? Nah, selanjutnya jaga komunikasi dengan guru. Meskipun kalian tidak bertemu dengan Bapak Ibu Guru, tapi tetap jagalah komunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Bisa kalian itu ya selain dalam pembelajaran, ya bisalah kalian itu misal menyapa melalui media sosial. Kan kalian pasti ada WA, ada Instagram, ada Facebook dan lain-lain gitu. Jadi tetap jaga komunikasi dengan guru. Dan ingat, etika berkomunikasi dalam media sosial. Untuk waktunya, untuk kata-katanya, untuk kalimatnya, kayak gitu ya. Jadi next time kita akan bahas mengenai etika bergaul di media sosial. Nah, untuk kali ini kita bahasnya fokus tentang kiat-kiat pembelajaran jarak jauh. Lanjut. Selanjutnya, fokus. Nah, belajar dari rumah perlu fokus juga. Bayangkan ketika di rumah ada TV, ada wifi, ada banyak hal-hal yang membuat kita jadi ingin mengesampingkan belajar gitu. Ingat bahwa kita harus fokus. Oke lah, ada fasilitas banyak di rumah itu, ada wifi, ada TV, ada radio atau banyak, pokoknya pasti di rumah kalian ada banyak fasilitas gitu. Tapi ingat, cobalah untuk fokus. Gunakan waktu yang
peruntukan untuk pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian bisa benar-benar belajar secara efektif kayak gitu. Selanjutnya didampingi orang tua. Nah, ini untuk orang tuanya yang misal ibunya yang ibu rumah tangga, itu bisa didampingi orang tua. Nanti kan kalau ada yang tidak paham bisa tanya gitu dengan ibunya. Tapi untuk orang tuanya yang sama-sama bekerja, maksudnya ayah dan ibu bekerja, saya yakin kalian sudah paham peran kalian, sudah paham, sudah sadar bahwa kalian sudah SMP, pastinya waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu maksudnya kita memberikan penilaian terhadap jalannya pembelajaran. Bukan hanya Bapak Ibu guru yang mengevaluasi bagaimana pembelajaran jarak jauh ini, apakah berhasil ataukah tidak. Tapi kalian juga punya peran untuk memberikan evaluasi, melakukan evaluasi. Oh, kira-kira saya kalau kayak gini sudah benar apa belum gitu. Misalkan kalau saya tidak paham, saya harus bertanya kepada siapa? Kepada teman, tapi teman saya tidak paham juga. Berarti saya harus bertanya kepada guru. Nah, seperti itu misalkan kalian mengevaluasi tentang pembelajaran dan kalian tidak paham dengan materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya nikmati dan syukuri. Nikmati prosesnya, nikmati apapun yang terjadi saat ini ada hikmah di baliknya. Jadi kalian nikmati saja apa yang sedang terjadi saat ini. Saya yakin kalian akan bersyukur ketika kalian dapat menikmatinya. Gitu. Selanjutnya, sudah selesai. Selanjutnya adalah terima kasih banyak anak-anak atas perhatian kalian mau mendengarkan penjelasan dari Bu Riris. Dan saya ingatkan tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar pada Google Classroom. Terima kasih. Selamat pagi.